sebuah lagu berjudul Ma Onin Kaunis dalam bahasa Finlandia, artinya dunia ini sungguh indah. Sebuah lagu yang menjadi lagu wajib yang menutup rangkaian Christmas Carol di Finlandia. Dan semua orang di Finlandia hafal lagu ini karena memang menjadi sebuah lagu yang dinyanyikan setiap tahun. Kali ini saya akan membahas satu topik terkait dengan kurikulum yang baru. Sebuah pertanyaan masuk ke Quora menanyakan tentang kurikulum 2022 yang katanya akan meniadakan IPA, IPS, dan bahasa. Bagaimana proses ke depan dan apa dampaknya, itu yang akan menjadi bahasan kita pada kali ini. Jadi ceritanya begini, mulai tahun 2022, tahun depan, jadi ini menjelang akhir tahun gitu ya, pemerintah melalui Kemdikbudristek akan menerapkan sebuah model kurikulum di mana sekolah SMA dalam hal ini boleh memilih gitu ya, akan menjalankan kurikulum 2013 atau menjalankan kurikulum darurat. Dalam hal ini adalah kurikulum 2013 yang disederhanakan terkait dengan situasi pandemi corona saat ini, dan sebuah ide baru yang namanya kurikulum disebut sebagai kurikulum prototipe. Seperti apa kurikulum prototipe ini? Ini menjadi topik yang sangat menarik karena mungkin terobosan baru begitu ya, sehingga kita perlu bicarakan dan mungkin ada sesuatu yang kita bisa pelajari dan mungkin juga ada hal-hal lain yang berdampak positif terhadap pendidikan di Indonesia. Nah, di dalam kurikulum prototipe ini, siswa SMA dalam hal ini mereka yang ada di kelas 11 dan 12 sudah tidak lagi dikelompokkan di dalam model yang lama, IPA, PS, bahasa. Kalau zaman saya saya sekolah dulu, fisika, biologi, IPS, bahasa, seperti itu. Jadi di kurikulum prototipe tidak lagi ada pilihan yang seperti itu. Menurut saya ini sebuah kabar yang sangat menggembirakan. Kenapa? Karena selama ini ada cukup banyak siswa SMA yang justru memilih IPA padahal belum tentu dia berminat di bidang itu. Kenapa mereka memilih IPA? Karena ada dua alasan utama. Yang pertama, IPA katanya pilihannya lebih luas karena bisa kuliah di mana saja jurusannya. Sedangkan alasan yang lain, alasan klasik terkait dengan situasi bahwa anak yang masuk di jurusan IPA diasumsikan sebagai anak yang cerdas, sehingga untuk menghindari stereotip anak yang kurang cerdas, maka banyak anak memaksakan diri masuk ke IPA pada sebenarnya bukan itu. Nah, di kurikulum yang baru ini tidak ada lagi prototipe, tidak ada lagi IPA, IPS, bahasa, sehingga siswa bisa meramu sendiri mata pelajaran apa yang ingin dipelajari. Lalu, bagaimana cara meramunya? Ini yang menarik. Sebenarnya kurikulum prototipe yang akan nanti menjadi sebuah pilihan dari sebuah sekolah, modelnya mirip dengan yang ada di Finlandia. Karena siswa SMA di Finlandia, mereka harus menyelesaikan program 70 satuan pembelajaran. Jadi misalnya mengambil matematika misalnya 5 sampai 8, kemudian mengambil misalnya bisnis 8 sampai 10 karena suka dengan hal itu, dan mereka meramu sendiri mata pelajaran yang akan mereka pelajari. Dan menariknya adalah di dalam kurikulum yang ada di Finlandia mereka sangat fleksibel, sehingga memungkinkan buat seorang siswa menyelesaikannya dalam masa 4 tahun. Jadi ada juga sih yang ngebut 2 tahun, tapi sangat jarang. Rata-rata mereka selesai dalam 3 tahun, tetapi ada juga yang memilih menyelesaikan dalam waktu 4 tahun dan itu tidak menjadi masalah.
Detailnya akan saya bahas secara khusus mengenai hal ini nanti di sistem pendidikan Finlandia. Mungkin seri keempat atau kelima nanti ya. Seri pertama bagian kelewatan saya sudah membicarakan tentang daycare, tentang PAUD atau yang disebut sebagai päiväkoti. Jadi ide besarnya adalah demikian. Kalau saya kelas 10 sekarang ini misalnya, kemudian nanti tahun ajaran depan saya masuk di kelas 11, maka saya harus sudah menetapkan minat apa, bidang apa yang akan saya tekuni ketika nanti saya mau kuliah. Misalnya, saya memilih jurusan kedokteran, maka saya bisa meramu sendiri mata pelajaran apa yang bisa saya pakai untuk mendukung kuliah di jurusan kedokteran. Tentu belajar biologi dong, gitu ya. Mungkin fisika tidak terlalu penting, walaupun mungkin juga diperlukan, tetapi pasti fokusnya akan ada di biologi. Mungkin juga ada di sosiologi karena perlu berinteraksi dengan orang lain, seperti itu. Tetapi kalau saya berminat di jurusan yang berhubungan dengan bisnis misalnya, maka saya lebih banyak menekuni ilmu ekonomi misalnya. Sehingga saya bisa memilih sendiri, saya bisa meramu sendiri berdasarkan minat jurusan apa yang akan saya tekuni ketika nanti saya lulus dari SMA. Lalu apa dampaknya gitu ya buat sistem pembelajaran di Indonesia dan pendidikan di Indonesia khususnya dalam jangka pendek, karena program ini tidak diwajibkan. Artinya di tahap awal sekolah boleh memilih, saya akan mengikuti kurikulum 2013, kurikulum darurat, atau kurikulum prototipe. Nah, sekolah-sekolah yang memilih untuk menjalankan kurikulum prototipe, mereka akan mengatur mata pelajarannya seperti yang tadi saya sampaikan. Tetapi itu berarti ada sekolah-sekolah lain yang masih mengerjakan kurikulum 2013 atau bahkan kurikulum darurat. Dalam hal ini akan ada variasi sekolah. Karena ada variasi sekolah, maka di dalam 3-4 tahun ke depan, maka siswa SMP yang akan memilih SMA, maka mereka diperhadapkan lagi pada sebuah pilihan gitu. Akan memasuki SMA yang model kurikulumnya menggunakan kurikulum 2013, kurikulum darurat, atau kurikulum prototipe. Dan termasuk ada variasi juga pendidikan vokasi yang ada di SMK. Dampak lain adalah terkait dengan dipaksanya gitu ya siswa kelas 10 di SMA yang memilih untuk menjalankan kurikulum prototipe. Mereka dipaksa atau terpaksa untuk memilih minat dalam waktu yang singkat. Karena kalau sekarang kelas 10 berarti nanti Januari waktu masuk di semester yang baru, mereka harus sudah mulai memikirkan minat apa, bidang apa yang akan ditekuni di masa yang akan datang. Nah, kalau belum milih bagaimana? Nah, ini menjadi PR yang sangat besar tentunya. Kemudian, pada waktu kita bicara tentang penerimaan mahasiswa baru, juga akan ada variasi. Mengapa? Karena ada sekolah yang menjalankan kurikulum 2013, ada yang menjalankan kurikulum darurat, dan juga ada yang menjalankan kurikulum prototipe. Tentu saja di dalam beberapa tahun ini akan ada variasi terkait dengan penerimaan mahasiswa baru. Dan tentunya perguruan tinggi juga harus menyiapkan diri untuk hal ini. Lalu, dalam jangka panjang, apa dampaknya? Menariknya adalah, menurut saya, di dalam jangka panjang, kita tidak lagi bicara masalah gengsi. Dahulu ada semacam stereotip bahwa siswa yang masuk di IPA itu adalah siswa yang cerdas, siswa yang rajin, pokoknya top dah gitu. Sedangkan siswa masuk IPS atau bahasa adalah yang sebaliknya gitu ya, saya tidak tega menyebutkannya. Dan karena penghapusan IPA IPS bahasa di kelas 11 dan 12, maka
tidak ada lagi urusan gengsi. Kenapa? Karena kalau saya merasa perlu belajar ilmu sosial, walaupun saya berminat di bidang teknik misalnya, maka tidak menjadi masalah. Atau sebaliknya, ketika saya menyukai ilmu sosial, maka saya lebih banyak memilih ilmu sosial, tidak masalah. Kenapa? Karena tidak ada label bahwa oh ini anak IPA, oh itu anak IPS, oh itu anak bahasa. Tidak ada label sama sekali. Yang kedua adalah peran guru BP atau guru BK menjadi cukup penting. Mengapa? Karena mereka, siswa-siswa ini harus punya waktu untuk berbicara dengan guru BP, guru BK terkait dengan minat, terkait dengan apa yang ingin ditekuni, dan itu merupakan tugas guru BP, guru BK. Di jangka panjang, maka stigma negatif yang selama ini menghantui guru-guru BP, guru BK bisa mulai dihilangkan. Kan biasanya kan guru BP, guru BK menangani siswa bermasalah, seperti itu ya. Selain itu, kalau kita bicara dampak jangka panjang, ada juga terkait dengan begini. Persiapan kuliah terkait dengan minatnya di mana, itu dapat dilakukan sejak awal. Bahkan sejak siswa ada di SMP. Sehingga peran guru BP, guru BK di SMP juga semakin kuat dalam hal membimbing para siswa untuk bisa menemukan minat yang tepat di mana. Bila perlu, pilihannya mungkin bukan sekedar di SMA yang seperti apa, atau bukan sekedar nanti setelah lulus SMA mau ngapain gitu, mau kuliah di mana, tetapi mungkin juga termasuk dengan pendidikan vokasi di SMK, karena memang seperti pernah saya sampaikan di video yang sebelumnya, jalur SMK adalah jalur yang menyediakan atau menyiapkan tenaga kerja terampil untuk industri, juga bisa menjadi wirausaha. Jadi mereka dibekali dengan keterampilan-keterampilan yang dapat dipakai langsung untuk bekerja. Dan tentu saja saya berharap bahwa tidak akan ada mahasiswa yang salah jurusan, seperti banyak kasus yang saya temui. Merasa salah jurusan, kemudian ingin transfer ke jurusan yang lain. Karena ya itu tadi, mereka tidak menemukan minatnya di mana sehingga merasa teman saya banyak di jurusan ini maka saya ikut dah, seperti itu. Dan itu bisa diminimalkan terkait dengan penetapan kurikulum yang baru ini. Apakah kurikulum prototipe ini berarti menjadi sebuah solusi yang tidak ada masalahnya? Saya tidak berani langsung mengatakan bahwa tidak ada masalah. Tetapi saya membayangkan bahwa masalah akan timbul jika siswa kelas 10 sampai di akhir kelas 10-nya, jika dia belum bisa menetapkan minatnya di mana, bidang apa akan ditekuni, itu akan jadi masalah. Mengapa? Karena begitu masuk di kelas 11, maka yang bersangkutan harus sudah bisa meramu. Kalau dia tidak tahu minatnya di mana, maka bagaimana dia bisa meramu mata pelajaran apa yang akan dipelajarinya. Lalu juga ada terkait dengan siswa yang punya minat cukup luas. Saya begini, teknik juga oke, seni juga mau, hukum juga oke, gitu ya. Ekonomi tidak masalah, dan orang yang katanya punya banyak bakat seperti itu. Tetapi memang tidak banyak jumlahnya. Dan menurut saya, siswa-siswa seperti ini cenderung akan menghadapi masalah tertentu. Kenapa? Karena mereka akan kesulitan nanti di dalam meramu. Bukankah ketika mereka meramu mata pelajaran apa yang dipelajari, mereka harus sudah menentukan minat dan bidang apa yang akan ditekuni. Secara umum, di dalam kurikulum prototipe, guru tidak banyak mengalami perubahan, kecuali satu, yaitu guru BK, yang selama ini ditempatkan pada posisi yang kurang nyaman, karena biasanya
guru BK dikonotasikan berasosiasi dengan siswa-siswa yang bermasalah, bolos, mencuri dan sebagainya. Tetapi dengan kurikulum prototipe ini, saya merasa bahwa guru BK itu difungsikan dengan lebih tepat karena mereka punya kemampuan untuk membimbing siswa-siswa untuk menemukan bidangnya di mana. Kemudian, jadi jika Anda guru BK berarti yes gitu ya, saya punya peluang gitu. Jika Anda sahabat SDP adalah siswa SMA kelas 10 misalnya, maka siap-siap gitu ya, karena siswa dituntut untuk semakin dewasa. Semakin dewasa di dalam memikirkan masa depan, bukan mengalir ikut air begitu, enggak, tetapi punya keputusan, punya pertimbangan dan sebagainya. Selain itu, Anda siswa sebagai siswa, Anda dituntut untuk bertanggung jawab pada studi. Artinya apa? Anda meramu mata pelajaran yang sesuai dengan minat Anda, kemudian Anda bertanggung jawab menyelesaikannya. Dan itu menjadi langkah berikutnya untuk masuk ke kuliah. Saya kira itu yang bisa saya bagikan terkait dengan kurikulum prototipe. Kita jumpa lain kali.